Meski masih dikaji, penerapan kembali ujian nasional memantik pro kontra. Lantas sejauh mana efektivitas ujian nasional diperlukan sebagai standar kompetensi siswa? Kami bahas bersama anggota Komisi 10 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Inyuman Parta, dan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Heru Purnomo. Selamat malam, Pak Nyoman, Pak Heru. Malam, Mbak Fiska. Pak Selamat Heru. malam. Saya ke Selamat malam. Pak Nyoman. Sejauh ini sudah seberapa jauh wacana UN ini dibahas dan apa alasan Mendikdasmen dalam rapat bersama DPR soal wacana UN ini kembali diberlakukan? Ketika pertemuan dengan Menteri Pendidikan Menengah Dasar dan Menengah, diskusinya belum dalam karena lebih kepada persoalan pentingnya ada kajian dari lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau tim yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan hasil apakah UN itu perlu diadakan lagi atau tidak perlu diadakan lagi. Perlu diadakan lagi dengan beberapa penyempurnaan. Tidak perlu diadakan, tetapi juga harus ada langkah di dalam menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi ketika UN tidak ada. Oke. Nah, sejauh ini evaluasi yang sudah masuk, masukan yang sudah ada, serta pandangan DPR seperti apa? Kan misalnya waktu itu UN dihapuskan karena ini dianggap tidak adil untuk mengukur satu-satunya standar kelulusan siswa, sementara 3 tahun sebelumnya dalam pelajaran ataupun dari SD selama 6 tahun itu tidak dihitung. Nah, sejauh ini apa saja masukan-masukan yang sudah ada soal ini, Pak Parta? Ya, jadi kalau evaluasi kecil kita, sederhana kita tentang UN dulu sebelum dicabut kan, Pak Nyoman, suaranya mohon izin hilang. Mungkin sinyal. dulu ketika Nah, ini UN sudah ada lagi. Silakan dilanjutkan, Bapak. ketika ujian nasional diberhentikan atau tidak dilaksanakan lagi kan evaluasinya adalah kritiknya adalah satu, eh, tidak adil melakukan UN secara nasional sementara infrastruktur sekolah tidak sama, Ya. guru tidak sama, terus pembiayaan dari masing-masing daerah dari pusat sampai ke daerah juga tidak sama sehingga tidak pas juga ketika UN diberlakukan secara serentak tanpa melihat situasi sekolah, kualitas guru, ketersediaan guru, sarana prasarana dan lain sebagainya. Yang kedua, kritik besar terhadap UN itu adalah dijadikan sebagai acuan kelulusan. Ya. Yang ketiga yang paling dikritik pada saat itu adalah guru-guru pagi-pagi datang untuk menjadi tim sukses agar anak-anaknya lolos. Nah, itulah yang dikritik dan akhirnya dicabut UN tahun 2021. Sekarang berlaku asesmen nasional. Ya. Nah, persoalannya adalah ketika UN tidak ada, ada 3 hal yang saya temukan di lapangan. Yang pertama adalah apa standar dari capaian anak kita, anak didik kita, dari mulai dia masuk sekolah sampai dia selesai kelas 6, Ya. sampai dia selesai 9 tahun, sampai dia selesai 12 tahun. Apa tolak ukurnya? Itu satu. Terus yang kedua, dari guru-guru menyampaikan dengan tidak ada kompetisi lagi, anak-anak itu seperti kurang greget. Ya. Seperti kurang greget karena ketika tidak ada UN, bahkan lebih lanjut lagi perankingan di dalam satu kelas pun tidak ada. Ya. Tidak ada lagi pemberian giving dan lain sebagainya sebagai motivasi kepada Ya. anak. Jadi datar semuanya. Iya. Oke. Itu lapangannya. Terus yang ketiga adalah yang dianukan adalah anak-anak merasa toh juga akan lolos. Apalagi sekarang ada sonasi. Ya. Jadi nggak usah terlalu serius. Nah, itu yang dikeluhkan oleh guru, Ya. termasuk juga oleh orang tua. Ya. Nah, bagaimana mempertemukan ini kalau misalnya menteri yang sekarang mau mengadakan kembali, jangan terkesan hanya persoalan berbeda dari menteri sebelumnya. Ya. Tetapi memang karena ada substansi yang mau diangkat dalam rangka
meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Nah, jadi saya akan tanyakan juga kalau dari sisinya Pak Heru, apa masukannya agar tadi tetap ada tolok ukur dan ada motivasi buat anak didik ini untuk berkompetisi dalam hal standar pendidikan. Tapi di sisi lain juga tidak terjebak dengan masalah UN sebelumnya. Nah, apa masukan dari Pak Heru dan kawan-kawan guru? Terima kasih, izin Pak Anggota Dewan. Ya, Pak Heru, Kami Federasi Serikat Guru tentu saja memberikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan adanya upaya untuk memperbaiki kondisi pendidikan secara nasional. Itu perlu kami apresiasi. Selanjutnya, perdebatan mengenai ingin mengkaji kembali mengenai UN ini menurut kami dari Federasi Serikat Guru Indonesia sudah memakan waktu yang cukup panjang. Sudah seminggu lebih masih terjadi perdebatan seperti ini. Menurut kami ada sesuatu hal kalimat yang tidak tepat yang disampaikan karena ingin meninjau kembali UN. Nah, UN di mata guru di hadapan kami, para guru dan aktivis, itu merupakan upaya bagian menumbuhkan keterampilan berpikir bagi peserta didik. Namun pelaksanaan dalam upaya menumbuhkan keterampilan berpikir ini justru membawa dampak negatif terhadap nilai-nilai pendidikan yang ditumbuhkan. Di antaranya bagiannya adalah untuk menumbuhkan integritas, untuk menumbuhkan nilai-nilai yang lain, yaitu keterampilan bersikap. Nah, untuk integritas ini banyak sekali yang tercederai. Untuk menumbuhkan faktor keadilan di dalam dunia pendidikan juga tercederai, termasuk juga untuk menumbuhkan keterampilan bersikap. Kami FSGI itu adalah orang-orang yang di lapangan yang dekat dengan fakta seperti ini dan kami langsung menganalisisnya. Siswa tanda tangan fakta integritas pada saat UN, guru tanda tangan fakta integritas pada saat pelaksanaan dan pengawasan. Kepala sekolah, saya sendiri sebagai kepala sekolah, sebagai pelaksana, ikut menandatangani fakta integritas. Fakta integritas adalah bicara mengenai kejujuran. Tetapi kenyataannya siswa, kemudian guru, kemudian ada juga oknum kepala sekolah yang justru melanggar hal-hal yang seperti itu. Nah, pada praktiknya izin Pak Heru saya mau tanya, dengan kondisi ini tuh apa sebenarnya yang dirasakan? Kesulitan apa yang dirasakan guru sehingga jangan UN lagi modelnya? Ujian seperti apa misalnya yang bisa diterapkan untuk menggantikan UN kalau dari sisi guru dengan fakta-fakta tadi? Dengan fakta-fakta seperti itu kami melihat bahwa ujian adalah alat untuk mengevaluasi peserta didik capaiannya sampai kemana. Nah, dan hal itu kan tercantum di dalam Undang-Undang Sidiknas pasal 58 ayat 1. Di situ tertera jelas. Nah, sehingga pendidik itu mempunyai hak untuk mengevaluasi untuk keberlangsungan pembelajaran berikutnya. Nah, adapun saat ini bahwa bagian dari menumbuhkan keterampilan berpikir dan bersikap bagi peserta didik di dunia pendidikan atau di satuan pendidikan atau sekolah itu kan ada pergeseran. Pergeseran bahwa UN bukan menjadi alat penentu kelulusan. Tetapi dengan sistem pembelajaran Merdeka ini sudah berubah menjadi sistem fase A, fase B, dan seterusnya. Bahwa tujuannya nanti pembelajaran itu menuju pembelajaran tuntas. Jadi pembelajaran tuntas yang terjadi ada di perguruan tinggi itu justru ketika mahasiswa itu sudah mengambil mata kuliah dasar, mata kuliah keahlian dan lain sebagainya. Setelah itu selesai semua penilaiannya, akhirnya di situ kan tidak ada ujian untuk menentukan kelulusan mahasiswa.
Nah, artinya bahwa pembelajaran mereka dengan sistem kredit semester itu sudah terselesaikan. Ya, Nah, oke. arah dari pembelajaran ketuntasan belajar itu arahnya ke sana gitu, Mbak. Oke, jadi ketuntasan belajar berdasarkan item-item yang sudah diambil begitu ya Pak Heru ya, sederhananya demikian. Nah itu bagaimana merumuskan itu dengan tepat lah yang saat ini belum ada formulanya menurut Bapak begitu ya? Betul. Baik, baik. Sekarang saya ke Pak Nyoman singkat saja. Nah, untuk menjembatani ini kan masih butuh diskusi yang panjang saya rasa dari Pak Heru, FSGI dan kawan-kawan lainnya. Dari DPR langkah paling dekatnya apa untuk membahas soal ini? Kami rencananya akan ada pertemuan lagi dengan pihak menteri, terus kami juga lebih teknis akan ada rencana untuk forum diskusi grup. Kami akan prinsipnya adalah agar menteri agar pro kontra ini tidak panjang gitu, Ya. melainkan perdebatannya tentang keinginan baik meningkatkan mutu pendidikan ini menjadi produktif. Ya. Menteri dengan timnya harus melakukan kajian yang mendalam. Karena kompleksitas persoalan pendidikan itu tidak hanya persoalan guru, tidak hanya persoalan siswa, tapi berkaitan dengan persoalan sarana prasarana dan lain sebagainya, ukuran kualitas itu, maka kajiannya itu harus mendalam, Baik. sehingga mendapatkan formula yang khusus apa yang harus dilakukan untuk menyempurnakan ujian nasional itu. Namun prinsipnya adalah harus ada standar capaian. Dimanapun baik orang masuk ke pendidikan, dunia kerja, orang ikut pelatihan, Ya. ada capaian yang ingin dicapai dan itu harusnya dimunculkan dalam penyempurnaan dari Ya. agenda kurikulum yang akan datang. Ya, standar capaiannya seperti apa? Nah, inilah yang masih dibutuhkan masukan dari Pak Heru dan juga kawan-kawan serikat guru lainnya. Yang pasti UN Ya. tidak boleh dijadikan standar untuk menentukan kelulusan, itu Bukan, tidak boleh. jangan sampai jadi satu-satunya standar kelulusan yang menjadi masalah sebelumnya ya. Baik, terima kasih Pak Nyoman Parta, terima kasih juga atas waktunya Pak Heru Purnomo. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung Terima kasih. bersama Indonesia Selamat Malam. malam.